Rupina teh acan connect. Iya, Pak masih Dokter. di mute kene eta di mute kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh, Bu Dokter. Alhamdulillah ketemu lagi. Sarah rehat ya teh. Alhamdulillah. Anu bade liburan. Nuhun ieu ngemutan ping 28 enjing Bu Dokter cenah kumaha ieu duh nuju macet ti Ciamis ka Bandung. Oh loh. Oh iya nya iya luring ya. Luring Leres. kan? Luring. Luring. Mau akhir tahun biasanya sok pajajal-jajal di jalan teh duh ya Allah ceteh. Oh muhun. Gini Pak Agus, damang Pak Agus. Pak Dokter Agus. Mudah-mudahan Pak Dokter Agus teh cenah daring wae lah cenah kitu. Iya daripada iya. Tapi memang minggu depan teh saya nggak apa-apa daring juga bisa ya. Mudah-mudahan. Mau mengumpulkan ya 3 kelompok lah 10 untuk membahas itu ya karena ternyata masih banyak yang belum ini belum apa namanya sesuai dengan harapan. Mohon Ternyata arahannya Bu Dokter. Kesulitan membaca sistematik kumaha atau bagaimana? Ada hambatan apa? Itu yang di tata nilai itu, yang 6 poin itu, Bunda mesti semuanya dimasukin referensinya menurut asumsi kita atau gimana maksud yang 6 nilai itu? 6 sistem nilai kayak di S2 teh ada 6 sistem nilainya Pak Agusnya. Ada, yang terbaru itu ada 6 sistem nilai. Bunda. Ada. Ari bukunya udah dapat belum? Udah dikirim sama Bunda kemarin itu sistematikanya. Ya, tapi bukunya mah belum ya. Nanti Ya, saya ada lihat informasi. dulu ya. Karena kalau di S2 itu tidak ada landasan filosofis. Oh. Di S2 itu ya. Itu mah kemungkinan yang S3 nanti saya lihat dulu ya yang panduan S2. Panduan S2 teh yang mana ya kayak. Kalau tidak salah itu belum ada nggak ada ini landasan filosofis berarti tata nilainya juga nggak ada yang tata nilainya. Kalau S3 ya ada 6 sistem nilai bukan tata nilai. Ada Ya, 6 sistem nilai ya. Betul. Jadi berarti yang itu mah memang ada. Kalau yang ini yang S2 mah Pak Agus ini buku teh udah ini belum? Mau saya ini kan. Nah, bagian awal, bagian isi, tujuan, kajian pustaka, proposal. Kayaknya mah nggak ada. Ini kalau boleh saya share yang dari Ibu, nih udah saya dapat kemarin yang terbaru. Ya. Ini nih Bu, yang ini nih. Iya, kajian pustakanya nggak ada 6 sistem nilai. Nah, yang ini nih ada 6 apa? Ya, Nah, ya. yang di kajian pustaka ada 6 sistem nilainya, Bunda. Nah, ini di kajian pustaka untuk disertasi ya ada 6 sistem nilai. Nah, kalau di sini tidak ada. Jadi di sini kajian pustakanya hanya teoritis dengan penelitian terdahulu aja. Oh. Hanya teoritis dan penelitian terdahulu aja ya. Jadi 6 sistem nilai, lalu landasan kebijakan itu ditiadakan. Padahal yang saya kirim kemarin udah pakai itu Bunda, yang landasan kebijakan sama 6 sistem nilainya, hapus aja ya. Hapus aja itu untuk ini untuk apa? Nggak apa-apa nanti landasan kebijakan kan bisa dipakai untuk untuk apa? Memperbanyak untuk mengembangkan isi ya, untuk mengembangkan isi ya, untuk mengembangkan. Saya tutup lagi ya Bunda ya. Ya boleh. Nggak apa-apa, biar aja Pak, Pak. Ya. Oh ya, tutup aja. Ini saya akan buka yang baru aja ya. Iya, mangga. Yang baru kayak, tapi ini belum ada. Ini ada di ini ya, kalau nggak salah yang barunya. Ada di. Ini barusan teh ininya apa? Kayak saya cari dulu di ini ya di. Belum saya masukkan. Wifi-nya ngadat biasa, suka naik turun ininya. Biasanya pakai 2 Bunda. Kenapa? Biasanya pakai 2 komputer, laptop. Iya, saya juga pakai laptop, pakai komputer gitu ya. Tapi di komputer nggak ada ini, nggak ada apa namanya? Nggak ada. Mana sih? WhatsApp kayak sebentar ya. Ini saya lihat aja di bukunya karena kalau ini kalau apa namanya?
Ih, kumaha sih? Iya ya, itu macet dari luar kota ke sini macet, Pak. Macet, Bunda. Biasa aja kan saya 5 jam. Kalau macet gitu bisa 9 jam, Bunda. Oh gitu. Iya, Waduh. karena saya dari rumah ke kota Ciamis aja 2 jam. Belum dari Ciamis ke Bandungnya kalau macet itu bisa sampai 7 jam, Bunda, kemarin. Oh, Bapaknya di ini ya, di Pangandaran. Ciamis, di Ciamis, Rancah, perbatasan Jawa Tengah. Oh, daerah mana, Pak? Banjar itu yang dekat Oh, apa? Banjar. Oh, Ya, Banjar mah tuh emang udah mau dekat ke ke sana. dalam lagi, Bunda. Itu dari Jalan Banjar 1,5 jam. Ke daerah mana, Pak? Rancah yang Oh, mepet-mepet ke, Rancah. iya, Lumayan atau Rancah mah iya. jauh, Pak. Itu dengan Kuningan deket banget, mepet ke Iya, apa, batas. Cijengjing ya, Iya, betul. daerah Cijengjing. Soalnya saya suka kukurilingan, jadi agak Mampir atau tahu Bunda. gitulah ya. Di Suguhan lah Pami mampir mah. Iya, sekarang udah jarang keluar kota lagi, Pak. Nah, ini ada ya, tapi ini teh nggak tahu, kayaknya belum boleh di ini ya karena belum ditanda tangan. Hmm. Kok ini barusan. Nah, nanti saya coba ini kan ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini belum ditanda tangan tapi sudah bisa digunakan ya. Halaman 11. Ini malah saya lihat masih ada yang membuatnya itu 3 bab gitu ya. Padahal bab-bab itu maksudnya bukan untuk dijadikan desain, itu hanya contoh kalau membuat ini seperti ini, membuat apa namanya, batasan masalah seperti ini. Karena itu sudah jadi tesis kalau itu. Saya nggak punya contoh proposal, jadi itu saja saya berikan. Jadi lihat ke sana gitu ya, untuk apa namanya, untuk isinya gitu ya. Tapi kalau sistematikanya kan sudah saya berikan ya. Nah, ini kan halaman tesis ya. Nah, halaman judul sampul ini karena ada S2 PAI ya, jadi ada Arab ya. Tapi kalau untuk apa namanya, administrasi pendidikan cukup bahasa Indonesia dengan Inggris aja ya, ada bahasa Inggrisnya biasanya dicantumkan. Lalu halaman judul bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Nah, itu kita paling bahasa Indonesia, Inggris ya. Di S3 itu judul diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. S2 juga. Nah, surat pernyataan penulis ini nanti ya kalau sudah selesai, lembar persetujuan, dosen pembimbing dan ketua prodi, daftar istri, daftar tabel. Ini ininya ya, awal, yang bagian awal. Ini yang isi aja. Judul, latar belakang masalah. Kemarin sudah diberitahukan ya latar belakang masalah bagaimana menjelaskannya, bahwa karena ini apa namanya, kualitatif, jadi di sini kita melihat antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang ada gitu ya. Jadi fenomena yang ada di lapangan itu seperti apa. Kita tertarik dengan masalah itu karena ada perbedaan antara apa yang seharusnya ada dengan apa yang ada. Itu bisa ini permasalahan ini bisa positif, bisa negatif. Bisa positif artinya ternyata apa yang seharusnya ada itu di lapangan itu tidak terjadi gitu ya. Banyak masalah sehingga tidak bisa dilakukan. Tapi bisa juga malah melebihi apa yang seharusnya. Jadi itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi masalah di sini tidak negatif saja, bisa positif juga ya, latar belakang masalah itu. Makanya saya sering tanya, ini mau mengambil yang positif atau yang negatif ya. Sama saja itu masalah namanya, ya permasalahan lah, permasalahan. Jadi berbeda. Jadi di sini di latar belakang itu kita bicara tentang kondisi yang ada, ya, kondisi yang ada, fenomena yang ada. Apakah itu positif atau negatif ya. Tapi yang jelas di sana harus disertai dengan data ya, harus disertai dengan penjelasan ataupun apalah yang menguatkan bahwa ini tuh benar-benar terjadi gitu ya di lapangan itu.
Nah, di sini teori itu tidak terlalu dipentingkan, ya mau 1-2 boleh lah. Tapi yang justru lebih dipentingkan itu data lapangannya serta aturan-aturan pemerintah mungkin ya yang mendukungnya. Misalkan dalam aturan pemerintah harusnya ujian di sekolah itu begini-begini, ternyata terjadi penyimpangan misalnya ya seperti itu. Itu sedikit-sedikit aja diambilnya, tidak ya garis besar dari peraturan itu ya misalkan. Kemudian juga tentang apa namanya, bisa saja mahasiswa juga melakukan ini observasi awal ya, jadi pengamatan awal ke lapangan. Pengamatan awal itu kan tidak usah seperti penelitian, hanya mengamati saja atau nanya saja sama orang-orang yang memang paham tentang masalah itu. Nah, kemudian ini ada perumusan dan pembatasan masalah. Perumusan itu kita lebih mengerucutkan permasalahan itu pada hal-hal yang memang tadi jadi permasalahan. Dan di Uninus itu kita menggunakan pendekatan sistem ya. Jadi perumusan masalah itu digambarkan dengan bagan-bagan pendekatan sistem. Ya. Ini Pak siapa yang bicara? Halo. Kang Tony, punten di mute Kang Tony. Di mute Pak. Halo, punten. Aduh. Di mute. Nah, perumusan masalah sudah saya jelaskan kan apa isinya ya. Nah, ini di sini justru yang harus dibuat bagan itu di perumusan masalah ya. Jadi buat bagan pendekatan sistem ya, bagaimana keterkaitan antara raw input ya, kemudian antara proses, antara itu ada environmental input, ada instrumental input, terus ada output, ada outcome. Sudah digambarkan kan waktu itu ya. Nah, bagaimana keterkaitannya? Tapi tetap terkait dengan masalah yang akan kita bahas ya. Kemudian gambar itu dijelaskan bagaimana keterkaitan di antara ketiganya dan pada akhirnya apa rumusan masalah kita. Ya. Jadi tidak hanya gambar, sebetulnya tidak hanya gambar dan penjelasan gambar, tapi paling bawah itu ditulis. Jadi masalah ini dirumuskan sebagai berikut ya, dengan kalimat tanya aja ya, dengan kalimat tanya. Kalau bingung ya udah judul saja dipertanyakan, judul ditanyakan itu bisa dianggap sebagai perumusan masalah ya. Kemudian ini pembatasan masalah, masalahnya dibatasi pada apa saja masalah dibatasi. Kita lihat lagi tadi pada perumusan yang dibuat bagan pendekatan sistem itu di proses itu apa yang akan kita lakukan ya, atau di keterkaitan itu seperti apa. Ini masalah dibatasi ini nanti yang akan kita apa namanya teliti ya, yang akan kita teliti masalah itu dibatasi pada apa. Ini udah beberapa sudah betul ya, beberapa sudah banyak yang betul, tapi beberapa juga banyak yang masih kemana-mana gitu ya. Lalu tujuan penelitian ini untuk secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis untuk pengembangan keilmuan, secara praktis untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini atau yang terkait dalam penelitian ini. Nah ini ya. Bukan, tujuan ini kaitannya dengan pembatasan masalah. Ini manfaat ya, yang manfaat teoritis praktis. Tujuan ini kaitannya dengan pembatasan masalah. Apa tujuan kita itu ya? Mungkin di sini masih garis besarnya. Nah, di sini diurai ya, diurai. Misalkan kalau kita ingin bicara tentang manajemen ya, tentang proses manajemen berarti kan ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, tapi kita tidak hanya itu saja. Bagaimana itu keterkaitan di antara ketiganya sehingga menghasilkan dampak, apakah dampaknya positif atau negatif. Jadi mungkin bisa ditambah dengan ada masalah, misalnya apa masalah yang terjadi, kemudian solusinya bagaimana, dampaknya seperti apa. Ini yang sederhana aja ya kita membuatnya. Nah, lalu pertanyaan penelitian ini tidak jauh dengan tujuan. Jadi kalau tujuan misalkan Anda tujuannya itu 5, tujuan penelitian, maka pertanyaan penelitian juga harus 5. Hanya di sini dengan pertanyaan bukan pernyataan ya. Nah, ini untuk penelitian kualitatif, ini kalau hipotesa untuk kuantitatif ya. Jadi kalau di tujuan ini pernyataan kalimatnya, kalau di sini pertanyaan ya. Pertanyaan. Nah, ini. Kemudian kajian pustakanya itu cukup dengan teori dan
6 sistem nilai nggak diminta di sini ya, hanya teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan apa yang dibahas ya. Kemudian prosedur penelitian, ada pendekatan, ini sudah diberitahukan kan, pendekatannya kualitatif, metodenya metode apa? Kita kalau mau deskriptif ya. Kalau seandainya mau perbandingan ya, perbandingan boleh ya, apa namanya, metode perbandingan ada ya. Kemudian teknik dan instrumennya itu sudah diberitahukan waktu itu. Lokasi dan sumber data, keabsahan data. Ini keabsahan data banyak yang salah juga ya. Padahal waktu itu sudah diberitahukan populasi dan sampel. Nah, ini untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel, tapi cukup subjek penelitian. Lalu teknik analisis datanya bagaimana ya? Bagaimana? Ini harusnya teknik analisis data dulu ya, baru keabsahan data. Lalu ada daftar pustaka, daftar lampiran, ini sistematika, halaman judul, sampul, dan lain sebagainya ya ini. Ini apa ini? Oh, ini yang disertasi ya. Nah, tapi yang jelas ini apa namanya? Nah, yang jelas di sini cukup dengan penelitian terdahulu aja ya kajian pustakanya. Jadi teori konsep yang berkaitan dengan penelitian serta penelitian terdahulu lah. Penelitian terdahulu berapa? Jadi ada 3 ya, ada teori, ada konsep, ada penelitian terdahulu kajian pustaka. Jadi 6 sistem nilai tidak usah ya, tidak usah. Nah, ini sebetulnya sudah saya beri contoh waktu itu dengan bab-bab yang apa namanya, yang diuraikan itu ya. Mana coba ya? Sudah saya kirimkannya contohnya. Itu Sudah, Bu, contoh. bab 2 sama bab 3 sudah dikirim contohnya sudah. Ya, bab 1, 2, 3 kan sudah saya kirimkan ya, bab 1, Sudah, 2, sudah. 3. Nah, itu maksudnya bukan harus seperti itu. Kalau itu kan ini apa namanya, sudah jadi tesis ya, sudah jadi tesis. Tapi kira-kira cara membuat apa namanya, bab 1 bagaimana? Cara membuat apa namanya? Perumusan masalah seperti apa? Cara membuat batasan masalah seperti apa, tujuan seperti apa. Maksud saya itu saja kan waktu itu saya jelaskan begitu. Jadi bukan harus bab 1, bab 2, bab 3, tetap saja si tesis si proposal itu ya, desain tesis itu tetap saja ngaguluyur gitunya seperti barusan gitu ya. Seperti apa namanya, sistematika yang barusan, tidak ada bab-babnya, tidak ada ya. Kalau ini hanya untuk contoh ketika kita akan membuat apa bagian-bagian dari desain tersebut. Ini coba saya buka lagi ya ini. Sebentar. Ini Zoom. Nah, ini. Oke. Ini ada yang bab 1, 2, 3 lah. Ini gimana kan sudah saya beritahu. Ini bukan seperti ini gitu ya, bukan. Ini hanya untuk contoh saja bagaimana membuat ini ya. Nah, ini. Coba share-nya mana ini? Nah, iya. Ini misalkan ya. Nah, ini kan ada latar belakang seperti apa tuh ya. Nah, ini di sini ini contoh aja, contoh untuk membuat latar belakang, contoh untuk membuat perumusan masalah, pembatasan masalah. Tapi bukan harus seperti ini. Ya, tidak ada bab-bab ya. Nah, ini perumusan pembatasan masalahnya seperti apa. Nah, ini ya dijelaskan kan, ini raw input, instrumental, environmental, output, outcome. Nah, dibuat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini. Nah, ini nanti dijelaskan kaitan antara ini dengan ini dengan ini kurang panah ini sebetulnya. Ini masih draft sebetulnya ya. Ini dengan ini dengan ini ya. Nah, ini keterkaitannya seperti apa? Jadi membuat seperti ini, dan ini dibuatnya di perumusan masalah. Namun jangan lupa untuk ini harus ada penjelasan, tidak hanya gambar doang. Ya, buat penjelasan ya. Dari sejak raw input,
Nah, ini ada kan, ada instrumental, ada environmental, ada output, outcome ya. Jadi dijelaskan. Nah, kemudian di bagian akhir dibuat seperti itu ini. Ini kelihatan, Pak, Bu? Kelihatan, Bu. Ya. Dari bagian pendekatan sistem di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana manajemen strategi pengelolaan kelas dalam ini. Nah, ini ya maksud yang saya maksudkan tadi. Ya, dibuat pertanyaan. Jadi di sini dibuat pertanyaan, ya. Ada yang meletakkan bagannya ini di pembatasan masalah, ada yang di tujuan, macam-macam ini ya. Padahal sudah saya jelaskan bahwa bagan ini diletakkannya di perumusan masalah, di mana di sini kita menjelaskan keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga menghasilkan output ini dan outcome ini, ya. Nah, sesudah itu di ujung itu dibuat pertanyaannya. Karena kita menggunakan rumusan masalah itu dengan pertanyaan. Bisa juga dengan pernyataan, tapi rasanya lebih pas kalau digunakan dengan pertanyaan. Ada memang yang menggunakan pernyataan ya. Kemudian pembatasan masalahnya. Nah, ini pembatasan masalah ini nah, ini yang ada di sini kita akan bicara tentang manajemen strategis karena judulnya ini manajemen strategi pengelolaan kelas. Jadi di sini pembatasan masalahnya itu yang berkaitan dengan manajemen strategis ya. Nah, di sini manajemen itu apa saja ya, dibatasi, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian di sini hambatan dan kendalanya apa ya. Karena kita kalau memberikan gambaran harus lengkap ya, jangan hanya digambarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, terus apa yang terjadi di sana hanya itu saja. Nah, kan setiap kegiatan yang kita kerjakan itu paling tidak lah, walaupun mau kecil mau besar ada saja hambatan dan kendala. Nah, tapi bagaimana mereka mengatasi hambatan dan kendala ini hingga berdampak positif gitu ya. Nah, di sini kan di perumusan itu ada outputnya ini ya, layanan pendidikan meningkat. Artinya kita melihat dari perencanaan ini, walaupun ada hambatan, namun pihak sekolah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dan dampaknya nyata gitu ya, dampaknya terlihat dan itu bisa kita teliti, bisa kita lihat dan ini bisa jadi bahan kita ya. Karena kita di sini bukan hanya menggambarkan, bukan hanya mendeskripsikan, tapi juga menganalisis ya, menganalisis. Jadi tidak hanya langkah-langkah ini saja, tapi kita juga harus mendeskripsikan dan menganalisis ini. Mungkin mereka itu mengatakannya hambatannya itu hanya A, B. Tapi ketika kita meneliti ternyata ada hambatan C dan D. Itu bisa kita masukkan walaupun tidak terucap oleh mereka, tapi terlihat oleh kita gitu ya, terlihat oleh kita. Artinya di sini aktivitas observasi kita itu memang dilakukan gitu ya. Jadi kita melihat misalkan ketika pelaksanaan itu menurut pimpinan itu hanya ini ajalah yang masalah gitu, hanya 1, 2, 3 gitu masalahnya itu. Ternyata ketika kita lihat dengan observasi, ternyata banyak sekali kendala yang tidak terucapkan oleh pimpinan sekolah ataupun oleh guru ya. Nah, itu bisa kita masukkan dan bagaimana cara mereka melakukan solusi. Dan mereka melakukan solusi juga bisa ditanyakan pada mereka, tapi mungkin ada juga yang tidak mereka jawab dengan jelas. Kita tanyakan pada beberapa pihak yang ada di sana. Nah, ini yang namanya triangulasi ya. Menurut kepala sekolah begini, menurut guru gini, menurut tenaga tata usaha begini, menurut murid bagaimana begini gitu ya. Itu diramu oleh kita menjadi satu temuan ya yang cukup berarti itu ya. Jadi di sini dalam penelitian kualitatif itu tidak apa yang diucapkan saja oleh mereka, tapi apa yang kita lihat itu menjadi bahan untuk diteliti dan bahan untuk dianalisis ya. Solusinya juga mungkin mereka mengatakan hanya A, B, C, D, tapi kita melihat ketika melakukan observasi ternyata solusinya itu tidak dilakukan seperti yang dikatakan oleh pimpinan sekolah misalkan. Ternyata pimpinan sekolah mengatakan solusinya gini, gini, gini. Ternyata tidak, malahan yang dilakukan yang lain. Atau kita mungkin melihat malah yang melakukan solusi itu guru ya misalkan. Tidak apa-apa, masukkan saja ya. Itu hasil pengamatan kita dan itu merupakan data yang bisa kita analisis ya. Kemudian dampaknya juga seperti apa ya, dampaknya seperti apa. Dampak ini tidak hanya positif saja, bisa juga negatif ya dampak itu. Bisa positif, bisa negatif. Justru kalau kita bisa memunculkan
mana yang positifnya, mana yang negatifnya, berarti kita betul-betul melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian. Jadi kita mampu menggali lebih dalam apa yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ingat di sini kita tidak hanya menggambarkan, tapi juga menganalisis. Dan menggambarkan itu tidak selalu kita temukan melalui wawancara, tapi melalui observasi dan dokumentasi. Mungkin dokumentasi terbatas, mungkin wawancara itu orang tidak akan menjelek-jelekan lembaganya sendiri ya. Nah, tapi dari hasil observasi itu kita bisa lihat ya, bisa lihat bagaimana mereka melakukan aktivitasnya itu. Seperti begini ya, misalkan seorang guru mengatakan, wah saya pada murid itu ya ketika ngajar itu saya begini ya, pokoknya yang baik-baik aja yang dikeluarkan. Tapi satu saat kita ke sana melakukan observasi, noong tina jendela, ternyata si guru itu kerjanya marah-marah ke murid itu, ketika ada yang nanya marah, ketika ada yang nggak ngerti apa yang dijelaskan oleh guru marah. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu hanya untuk menjawab pertanyaan saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi hanya di mulut saja, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya observasi itu sangat penting, artinya ya di dalam penelitian kualitatif tidak hanya wawancara saja, tapi observasi dan dokumentasi. Bahkan untuk hal-hal yang dampaknya lebih luas dan menyangkut banyak pihak, itu biasanya digunakan pengumpulan data melalui FGD ya, Focus Group Discussion. Jadi mengumpulkan beberapa pihak yang memang berkaitan dengan kegiatan di lembaga tersebut ya, kita meminta masukan-masukan dari mereka ya secara bersama gitu, berkumpul bersama. Jadi tidak satu-satu tapi berkumpul bersama melakukan diskusi ya, fokus group discussion. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ya ini pembatasan ini pembatasan masalah ya, pembatasan masalahnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kita lanjut dengan tujuan. Jangan lupa ini, tujuan itu berkaitan dengan pembatasan masalah. Ya. Nah, di sini di pembatasan masalah di tujuan diuraikan. Kalau di sini di pembatasan masalah kan disatukan ya. Ini terserah Anda mau disatukan mau diuraikan di sini ya. Bahkan sekarang itu diminta indikator, tapi ini indikator sudah ada ya. Nah, ini di sini disatukan perencanaan pelaksanaan evaluasi. Nah, agar lebih fokus di tujuan penelitian ini diurai. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hambatan. Nah, terus ya, ini sampai 7 pertanyaannya itu. Nah, kemudian tujuan umumnya ini, sebetulnya tujuan umum itu menjelaskan tentang ini. Apa yang ingin kita peroleh dari perumusan masalah ini ya. Jadi ini kaitannya dengan tujuan umum. Jadi dari perumusan masalah tadi kan ingin ini ya, ingin memperoleh apa ini. Nah, bagaimana manajemen strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, ini jawabannya di tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian itu yaitu untuk memperoleh, mendiskusikan dan menganalisa tentang konsep manajemen strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Jadi tujuan umum itu erat kaitannya dengan perumusan masalah. Nah, ini erat kaitannya dengan pembatasan masalah, tujuan khusus itu. Nah, kalau membuat ini, ya misalkan tujuan khusus, 1, 2, 3, pakai prolog dulu ya ini. Jadi jangan langsung tujuan khusus, 1, 2, 3, 4. Nah, pakai pengantar dulu ya. Pengantar dulu hanya 2 baris juga cukup kan bisa. Nah, kemudian ini ke sini. Nah, ini jadi 7. Anda jangan khawatir jadi 7 ya, karena memang ini kan S2 ya. Mungkin kalau di S1, aduh 7 banyak amat ini pertanyaan penelitian, banyak amat tujuan. Ya karena ini memang di S2 kita harus menggali lebih dalam gitu ya. Dan ini kualitatif lagi. Kualitatif itu memungkinkan untuk melakukan pendalaman di lapangan ya secara mendalam sekali bahkan ya, agar kita memperoleh makna dari penelitian tersebut, apa di balik yang kita lihat selama ini gitu ya. Ini tujuan khusus ya. Nah, jadi ini jangan berbeda ataupun jangan ini ya, jangan menyimpang dari tadi pembatasan masalah. Nah, kemudian manfaat penelitian ini
ya secara keilmuan, nah secara praktis bagi lembaga pendidikan, bagi ini biasalah ya. Nah, kemudian sekarang itu tidak ada asumsi ya. Tidak ada asumsi, langsung pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian berkaitan erat dengan tujuan. Jadi di sini kan tujuan itu ada 7 poin ya. Maka di pertanyaan juga kita buat 7 poin. Tapi dengan kalimat tanya. Dan Anda jangan salah menggunakan kata tanya. Kalau kaitannya dengan proses, bagaimana? Kalau kaitan hanya untuk mengetahui saja, ya misalkan apa hambatannya dengan apa saja. Tidak bagaimana, kalau bagaimana artinya proses. Tapi kita hanya ingin tahu apa saja hambatannya dan masalahnya itu dengan apa. Nah, kalau solusi, karena ini proses, kita pakai kata solusi. Lalu apa saja dampaknya gitu ya. Tidak bagaimana dampaknya. Kalau bagaimana dampaknya berarti dampak ini apa yang Anda jelaskan di dampak ini berproses. Tapi kan ini tidak, kita hanya ingin tahu dampaknya saja gitu ya. Jadi kata tanyanya harus jelas ya. Harus sesuai dengan apa yang ingin kita peroleh. Lalu pendekatan dan metode penelitian, ini pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan ini. Nah, adapun memilih penelitian agar. Nah, ini di sini tidak teori ya. Tidak teori, mungkin teori sedikit lah adalah mungkin ya. Definisi sedikit boleh-boleh saja, tapi yang jelas kita itu harus menjelaskan masalah ininya, alasannya kenapa kita menggunakan kualitatif, pendekatan kualitatif. Nah, di sini kan ditulis adapun memilih penelitian kualitatif agar peneliti dapat menguraikan dan mendeskripsikan permasalahan secara lebih jelas dan mendalam. Dia memberikan alasannya ya, dia memberikan alasannya mengapa menggunakan kualitatif. Jadi Anda pun sama nanti. Karena di sini bukan metodologinya yang dijelaskan tapi prosedur. Artinya prosedur itu apa yang Anda lakukan di lapangan ketika penelitian ya. Jadi dasarnya apa panduan Anda itu. Nah, ini jadi lebih ke hal yang sifatnya teknis gitu ya. Nah, ini alasannya apa? Lalu teknik pengumpulan datanya ada wawancara. Nah, ini juga wawancara untuk mengetahui mencari secara mendalam dan menganalisis menghasilkan hambatan. Nah, ini ya responden atau informan dalam penelitian adalah guru kelas. Nah, ini sebetulnya kurang ini. Alasannya mengapa menggunakan wawancara, tapi dia sudah menjelaskan ya, ini menguraikan ya. Lalu observasi. Nah, ini dia apa saja yang diobservasi kira-kira ya. Ini kan kalau proposal itu masih rencana penelitian Anda, bisa saja di lapangan itu bertambah ya. Di sini misalkan mengamati dan mengobservasi lingkungan fisik sekolah seperti sarana, prasarana, alat peraga dan lain sebagainya. Dokumentasi, nah apa saja dan untuk kepentingan apa Anda melakukan dokumentasi ya. Jadi ini harus jelas ya. Teknik pengumpulan data, teknik analisisnya mau seperti apa. Ini tidak menggunakan gambar kebetulan ya. Nah, ini ada yang menggunakan gambar, ini analisis pada saat data. Nah, ini tidak menggunakan gambar dan tidak menggunakan teknik yang dikemukakan oleh para ahli. Sebetulnya ada kan yang teknik analisis yang menggunakan gambar-gambar. Saya pernah ya menyampaikan itu kan untuk teknik analisis data seperti yang disampaikan oleh Miles dan Haberman gitu ya. Ada kan ya waktu itu tentang teknik analisis data. Nah, kemudian ini lokasi dan subjek, kegiatan ini dilaksanakan dengan alasan. Nah, ini si mahasiswa ini belum memasukkan alasannya. Ini sebetulnya belum masih draft ini ya, belum jadi ini tesisnya ini ya. Masih dalam bimbingan saya waktu itu ya. Jadi ini ada yang belum dimasukkan tuh, dia belum memasukkan lokasi ya. Jadi seperti itu ya. Di sini ada yang akan bertanya di sini, ini hanya contoh saja, tapi jangan jadi bab 1, bab 2, bab 3 ya. Anda itu tetap aja satu ngaguluyur gitulah ya, semua nanti dengan daftar kepustakaan dan lain sebagainya. Ada yang akan bertanya di sini dulu untuk memperoleh penjelasan tentang ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Setelah saya cermati, berarti dari sistematika tesis yang terbaru yang Ibu kirim kemarin, yang harus dibuang tuh pertama 6 sistem nilai,
Ya, dan tidak ada asumsi ya. tidak ada asumsi. Oke, makasih Bu. Saya mau hapus. Asumsi tidak ada, 6 Ya. sistem nilai tidak ada. Cukup aja teori, konsep, dan ini aja. Kalau mau ditambahkan Penelitian hasil terdahulu. penelitian orang lain lah. Iya, Ya. makasih Bu. Ya, mangga. Ada lagi yang akan bertanya? Bu Dokter, Mangga. tadi saya terlewat takut tidak mendengar. Kalau landasan kebijakan itu jadinya bagaimana, Bu? Tidak ada. Tidak ada landasan kebijakan. Tidak ada, ya. Untuk tesis tidak ada. Kalaupun Itu ada, gimana? kalaupun ada itu landasan kebijakan itu regulasi hukum atau gimana itu, Bu Dokter? Iya, regulasi hukum. Misalkan peraturan pemerintah tentang apa? Bapak tentang apa ngambilnya, Pak Sofyan? Strategi pembangunan karakter siswa melalui pendekatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA negeri di wilayah Bandung. Itu pelajar Pancasila kan ada aturan pemerintahnya. Ada, ya, mohon. Pendidikan karakter ada. Ada. Nanti diselap-selapkeun we dina penjelasan tentang konsep. Dasar konseptual tentang konsep. Nanti kan di bab 2 itu di kajian pustaka itu ada teori, ada konsep. Nah, nanti diselap-selapkeun di dinya, Pak. Oh, mohon. Diselip-selip ya, diselip-selip. Tidak dalam bentuk poin tersendiri, Bu ya? Tidak dalam bentuk poin tersendiri. Itu untuk S3, Pak, untuk S3 ternyata, bukan untuk S2 ya. Kemarin saya ketukar memberikannya ya. Mohon, Bu. Mangga. Ada lagi yang lain? Mangga, silahkan. Ada lagi? Batas limit waktu pengirimannya harus kapan, Bunda? Minggu ini. Minggu ini pokoknya harus ini, nanti minggu depan, Sabtu depan ya. Sabtu depan saya mau seleksi mana yang belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Nah, itu akan kami panggil. Iya. Ya. Misalkan Terima kasih, berapa orang. Kalau yang sudah sesuai mungkin tidak dipanggil lagi, tapi kalau yang belum sesuai, apalagi yang sangat-sangat tidak sesuai, itu akan saya panggil ya untuk memperoleh, untuk diskusi lah, untuk diskusi tentang bagaimana cara membuat desain tesis yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya. Ini kemarin juga ada 1-2 yang sudah bagus ya, tapi ternyata banyak yang bolong di bawahnya belum diisi gitu ya. Banyak yang bolong di bawahnya, loh kok ini belum diisi tentang apa namanya, di bawah yang paling bawah itu tentang ini apa sih kemarin itu yang habis landasan konsep itu. Oh iya, ini metodologinya banyak yang bolong belum ya, banyak yang belum diisi. Alah, ini gimana kata saya. Nah, sekarang itu tidak saya perkenankan lagi untuk seperti itu, harus selesai semua ya. Karena itu nanti apa namanya akan kami nilai dan ini akan dijadikan desain untuk dibawa ke mata kuliah seminar proposal ya. Nanti barangkali di seminar proposal ada lagi yang harus atau Anda bisa langsung seminar atau Anda harus memperbaiki lagi atau bagaimana ya. Tapi yang jelas nanti itu jadi bahan untuk seminar proposal ya. Dan untuk mengajukan pembimbing nanti itu ya. Bu Dokter. Berarti sebelum tanggal 28 ya, Bunda ya? Tanggal 29 28 itu. Sebelum pertemuan. Nah, sebelum pertemuan. Ya, betul. Inilah libur kamaran wae pada piknik. Kalau nggak piknik bisa tanggal 28 lah. Jadi saya punya waktu untuk ini. Tanggal 27 lah kalau yang paling enaknya. Jadi saya punya waktu untuk meriksa. Tanggal 28 saya periksa. Tanggal 29. Oh, kita tanggal 30 ya, tanggal 30. Tanggal 28 29. Ya kalau bisa 27 28 lah sudah masuk ya. Tapi kan kalau 30 orang lumayan gitu, nggak bisa sehari meriksa gitu ya. Dari tanggal 27 aja lah mulai masuk ya. Iya, benar. Tanggal 27 itu 28 29 ya. Ya, bisa, Bu. Biasanya. Bu Dokter, kalau nembete dugi ke teknik analisis data, Bu ya, Ibu? Ya. Kemudian di sistematis ada poin terakhir itu ada uji keabsahan data, Bu. Nah, itu metodologi ya, itu metodologi. Nanti saya buka ya. Ini dulu ada yang belum jelas untuk ini, untuk paparan awalnya. Saya, Bu. Silakan, mangga Pak Erwin. Ya, tadi saya ketinggalan. Pemahaman saya tadi untuk yang tugas dari Ibu tuh
tentang desain tesis tuh yang pertama teori ya Bu ya. Teori, konsep sama itu ya Bu. Untuk yang ini ya rangkuman dari ringkasannya ya Bu. Enggak, saya kan pernah memberikan ini apa namanya sistematikanya ya, Sudah ada Bu. yang Sudah. 1 lembar itu. Ya. Nah itu yang digunakan. Oh itu yang digunakan. Itu Ya, yang kalau yang terbaru bab itu ya, 1. yang Ya. terbaru ya Bu ya. Yang terbaru sebetulnya ini ya yang saya berikan, yang tadi ya tadi sudah saya berikan. Jadi di sana tidak ada di landasan teori konsep Asumsi. itu tidak ada 6 sistem nilai, Ya. tidak ada apalagi tadi landasan filosofis atau apa? Asumsi, kebijakan tidak asumsi Bu. ada, Asumsi. tidak ada, Ya. ya. Kemudian itu juga jadi hanya teori, konsep Teori, dan konsep. ini Ya. penelitian terdahulu. Ya, Landasan benar. kebijakan tidak ada, 6 sistem nilai tidak ada, asumsi Ya. tidak ada ya. Ya. Jadi Berarti itu. maksudnya yang penelitian terdahulu berarti melihat dari jurnal orang lain ya Bu. Jurnal orang lain. Itu Tapi jangan dibatasi. lupa ya, Dibat- memasukkannya itu nama si penulisnya, judul jurnalnya, Ya. lalu lokasinya di mana, lalu Ya. kesimpulannya apa, ya kesimpulan hasil penelitiannya apa. Itu saja isinya ya. Jadi Ya. tidak usah panjang-panjang. Paling tidak 5 lah ada lah untuk 5 ya Bu. gambarannya. Dibatasi 5 ya Bu. 5 aja 5, jangan terlalu banyak ya 5. Iya Bu. Cukup Bu. Ya. Terima kasih. Cukup ya. Ya. Ada lagi? Ini baru sampai ke tujuan ke mana tadi? Belum sampai ke ini ya. Analisis data Bu. Analisis. Belum uji keabsahan data belum. Ya. Nanti saya buka dulu ya ini yang bab 3-nya. Nah, ini bisa dilihat oleh Anda itu di bab 3 ya, di bab 3. Oke, saya buka dulu ya, Pak. Ya. Bisa Anda lihat. Ini sebetulnya mahasiswa bimbingan saya ya, tapi bentar, oke. Nah, ini di bab 3. Ini contoh aja gitu ya. Contoh untuk membuat itu seperti ini. Oke, mana ya? Zoom. Share screen. Nah, ini. Nah, ini kan pendekatannya ya. Ada, nah pendekatannya tadi sudah digambarkan kualitatif, kemudian metodenya. Ya. Nah, ini kalaupun mau menggunakan sampling, itu purposive sampling. Ya. Yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu artinya orang yang akan kita jadikan informan itu memang orang yang paham tentang kondisi yang akan kita teliti. Ya. Nah, kemudian ini samplingnya itu tidak usah banyak seperti ini ya, seperti kuantitatif, tapi beberapa orang saja yang diperkirakan itu bisa memberikan informasi ya yang menyeluruh ya ataupun yang mendalam tentang kaitannya dengan penelitian kita. Nah, ini wawancara ya, teknik pengumpulan data, wawancara. Nah, di sini dikatakan wawancara tidak terstruktur karena peneliti ingin mengetahui informasi tentang masalah penelitian lebih mendalam. Sebetulnya ini untuk kualitatif itu bagusnya wawancara tidak terstruktur. Kita hanya mendasarkan pada misalkan pertanyaan penelitian. Kita hanya bicara tentang bagaimana perencanaan penelitian. Nah, di lapangan kita menggali lebih dalam karena belum tentu apa yang kita tanyakan ke si A itu sama dengan yang dikatakan ke si B, ke si C. Namun untuk memudahkan kita bisa menggunakan pedoman wawancara, di mana nanti pedoman wawancara ini di lapangan bisa berkembang lebih luas ya, bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita lihat ya, kita lihat. Karena mungkin dari jawaban mereka itu ada sesuatu yang bisa dikaji lagi atau diteliti atau diperdalam lagi gitu ya, diperdalam lagi. Misalkan aja seperti gini. Kita bertanya pada seseorang, Bu Mina di mana gitu misalkan. Oh ya, rumah saya di kayak tadi ya, kayak Pak siapa tadi di Rancah gitu, di Ciamis. Ciamisnya sebelah mana? Oh, sebelah sana. Dekat perbatasan dengan Jawa Tengah, ada perbatasan dengan Jawa Tengah, banyak ya. Banyak.
ada Banjar, ada apa lagi ya, ke pinggir-pinggir sana kan banyak ya Pak ya. Nah, jadi Ya. sebelah mananya gitu ya. Nah, seperti itulah penggalian data itu ya, sama seperti itu. Jadi kan akhirnya ketahuan ya, tadi Pak siapa namanya? Bapak itu ketahuan, oh Bapak dari Pak Tatang. Banjar, dari Rancah ternyata ya. Padahal awalnya mengatakan dari Ciamis. Ciamis itu kan kabupaten. Kabupaten itu luas. Kabupatennya di sebelah mana gitu ya. Nah, digali terus oleh kita. Nah, itu salah satu contoh apa namanya, bagaimana kita mewawancarai seseorang agar kita memperoleh informasi yang mendalam gitu ya, informasi yang mendalam. Pada akhirnya kan saya tahu, oh Bapak ini dari Rancah ternyata gitu. Dan memang dari Rancah ke Ciamis itu cukup jauh ya. Tapi sekarang kan jalannya bagus ya Pak ya. Ya lumayan Ibu. Lumayan. Cuman makin macet aja gitu, makin banyak Macetnya kendalanya. pastilah, Ya. soalnya banyak jadi jalan ini ya, jadi jalan lintasan kan itu ya, lintasan ke Jawa Tengah ya, Iya betul Bu. jalan Iya lintasan betul. ke Jawa Tengah ya. Yang ke Kertajati juga pada lewat ke sini. Banyak ya yang lewat ke sana. Nah itu. Jadi saya lebih mendalam lagi nih, Ya. tahu bahwa daerah itu untuk ke Kertajati aja bisa lewat sana ya. Dari apa dari Betul, Ciamis betul. kan Kuningan ya ke sana ke Majalengka ya Pak ya. Iya. Ya. Betul, betul. Nah ini jadi cara mewawancarai itu bisa dikejar seperti itu gitu. Tidak hanya cukup menjawab, oh ini sudah anu. Nah sudahnya itu bagaimana, kita kejar lagi aja terus ya, kejar lagi. Itu yang namanya kualitatif. Jadi kita mencari sedalam mungkin apa yang ingin atau apa yang terjadi di sana, atau apa yang apa namanya, data yang bisa memenuhi rasa ingin tahu kita secara mendalam. Karena kualitatif itu kan mendalam ya, mencari makna dari apa yang kita teliti secara mendalam ya. Jadi terus saya dikejar. Ya mungkin cara mengejarnya entong picurigaan gitunya ya, sih kan ngobrol biasa aja gitu ya, kayak yang ngobrol biasa kan. Wawancara itu sebaiknya seperti yang ngobrol biasa gitu ya, jangan yang seperti interogasi gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini observasi, dokumentasi. Nah instrumen pengumpulan data. Nah ini di sini dijelaskan bahwa instrumen pengumpulan data peneliti itu sendiri. Nah hanya untuk memudahkan pengumpulan data, mereka menggunakan ini apa namanya, pedoman wawancara misalkan ya, atau pedoman observasi, atau pedoman apa namanya, dokumentasi ya. Itu hanya untuk memandu saja, tapi ketika di lapangan bisa diperdalam lagi, bisa ditambah lagi, diperluas lagi pertanyaannya ya. Nah ini bila metode pengumpulan, nah ini interview mendalam ya, ini harus mendalam sebetulnya ya kalau dalam kualitatif, tidak hanya di permukaan. Instrumen adalah pedoman wawancara ya, ini ya bisa dibaca. Nah ini kisi-kisi, ini memang di Uninus itu diminta kisi-kisi ya untuk pengumpulan data. Tapi sebetulnya kisi-kisi ini dalam kualitatif itu tidak ada kisi-kisi sebetulnya ya, karena kalau kisi-kisi sebetulnya apa namanya, membatasi. Tapi ini tadi seperti saya katakan, ini hanya untuk mengarahkan Anda saja ketika mencari data di lapangan. Tapi sebetulnya kisi-kisi ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Nah ini ya, silakan Anda buat seperti ini. Nah kemudian lokasi dan subjek penelitian, lokasinya di mana ya, subjek penelitiannya siapa ya. Nah kemudian sumber data, nah ini. Lalu teknik penelitiannya, nah ini sama ya tadi. Tekniknya ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah. Ada member check. Nah ini sebetulnya untuk menguji keabsahan data, diantaranya member check juga ya. Tahap pengecekan kebenaran dari data ini member check ya, bisa member check. Nanti sebentar, ini ada nggak ya? Teknik analisis, nah ini. Analisis data peneliti adalah mengacu pada konsep Miles and Haberman, ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah ini, ada keabsahan data ya, perpanjangan, keikutsertaan, artinya penelitian ini bisa diperpanjang ya. Kemudian triangulasi sudah saya jelaskan. Ada triangulasi dengan sumber data ya. Jadi kalau kita bertanya itu, kalau dari tidak hanya pada satu orang tapi pada beberapa orang, untuk mendapatkan data yang memang objektif ya.
Nah, kemudian dengan metode pengumpulan data, misalkan apa namanya, kita akan mewawancarai kepala sekolah, ya. Kita wawancara. Nah, tapi dari wawancara itu ada hal-hal yang menurut kita ini harus diperdalam. Nah, kemudian kita satu saat kita melakukan observasi ketika kepala sekolah sedang bekerja, ya. Bagaimana dia memimpin sekolah tersebut. Kita juga cari apa namanya data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas kepala sekolah. Nah, triangulasi ini dengan metode pengumpulan data itu seperti itu. Jadi dilakukan pada satu orang, tapi menggunakan alat pengumpul data atau teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Misalkan dengan wawancara populasi, dengan apa tadi dokumentasi pada satu orang, ya. Tapi mungkin orang itu tidak ngeh gitu ya. Mungkin ngehnya hanya ketika wawancara, tapi ketika diobservasi dan dicari dokumen-dokumennya, itu mungkin dia tidak ngeh gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau sumber data itu tadi dari beberapa orang untuk satu masalah yang sama atau satu pertanyaan yang sama. Nah, kemudian untuk ini keabsahan data juga kita bisa diskusi dengan teman, ya. Dengan teman sejawat, ini bagaimana ini, apakah ini harus begini, biasanya gitu ya dengan teman itu. Jadi untuk memperoleh gambaran harusnya seperti apa, kita konsultasi bisa dengan teman sejawat. Atau ini melakukan pengecekan dengan narasumber. Di sini narasumber itu adalah orang yang kita jadikan informan ya. Ya responden, informan ya, menjadi sumber data kita, ya sumber data kita. Member check itu begini. Kita misalkan tadi seperti saya tanya tentang lokasi atau domisili ya, domisilinya di mana, di Ciamis di mana, di sini akhirnya ketahuan bahwa Bapak ini tinggalnya di Rancah ya, kemudian di sana sering dilewati oleh kendaraan yang akan ke Kertajati karena memang berbatasan dengan Kuningan ya, dekat dengan Kuningan, ke sana ke Majalengka. Nah, kemudian satu saat kita ketemu lagi dengan Bapak ini ya, terus kita nanya, Pak, kalau di Rancah itu ya seperti saya tadi katakan, Pak, jalannya kan udah bagus ya ke Rancah itu. Oh ya udah ya. Tapi kata Bapak itu, ini rame gitu ya, apalagi sekarang musim libur, begini. Lalu ngobrol apa lagi, pokoknya tentang Rancah, tentang apa. Itu sebetulnya melakukan pengecekan ya, member check gitu. Member check kepada narasumber. Bapak tidak merasa saya sedang mengecek ya, tapi itu caranya untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek narasumber kepada narasumber. Padahal seolah-olah saya hanya ngobrol biasa aja ya, hanya ngobrol biasa. Pak, jalannya kan udah bagus ke Rancah. Iya udah bagus, begini, malahan ini. Nah itu meyakinkan saya bahwa memang Bapak itu tinggalnya di sana, ya lebih meyakinkan saya. Memang Bapak tinggalnya di Rancah dan paham sekali tentang kondisi seputaran Rancah gitu ya. Bapak sadar nggak tadi saya sedang ngecek? Sadar nggak Pak? Ya, jadi seperti itulah. Kenapa? Nggak sadar kan? Nggak sadar. Ya, padahal saya sedang ngecek tadi tuh Pak. Ya untuk memberikan contoh aja ya, untuk memberikan contoh seperti itu. Sebentar ini saya mau ini dulu. Aduh, habis baterainya. Nah, padahal tapi kita tidak seperti sedang menginterogasi, seperti ngobrol aja biasa gitu ya. Nah, ini juga melakukan pengecekan maksudnya untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan betul tidak info yang tadi disampaikan itu sesuai dengan kenyataan ya. Jadi melakukan pengecekan kepada narasumber. Jadi kita jangan percaya begitu saja kalau kita memang betul-betul ingin meneliti secara mendalam dan memahami makna dari penelitian itu ya. Nah ini ya. Jadi bisa dengan ini cukuplah ya untuk pemeriksaan keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan karena memang mungkin peneliti itu ada yang belum dipahami gitu ya, bisa di lapangan lagi ditambah waktunya, lalu triangulasi tadi terhadap sumber data ya, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berbeda-beda walaupun sumber datanya sama, kemudian melakukan diskusi dengan teman-teman dan melakukan pengecekan narasumber, member check ya.
Kemudian ada juga audit trail ya, audit trail. Tapi di sini ini yang menulis ini tesis ini tidak memasukkan audit trail. Audit trail juga sama itu audit trail mengecek ya. Kemudian ada apa tuh namanya? Aduh saya lupa namanya. Tapi yang jelas itu diperiksa oleh ahli ya, oleh ahli yang berkaitan dengan penelitian itu. Misalkan Anda dengan pembimbing itu sudah merupakan salah satu upaya untuk melakukan keabsahan data ya, keabsahan data tadi untuk memeriksa keabsahan data. Ya, tapi ini pun cukup lah ya. Kalau mau lebih banyak lagi Anda bisa baca di buku-buku penelitian kualitatif ya, apalagi gitu ya. Ini hanya ini. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Kalau ini, kalau ada yang mau ditanyakan di sini, silakan. Ini bagus, ini si mahasiswanya membuat ini ya, langkah-langkah teknik penelitian. Ini masa orientasi itu begini ya. Ini memang ketika awal kita itu harusnya melakukan observasi apa namanya? Observasi selintas sajalah tentang kondisi di lapangan. Bisa saja dari berita-berita ataupun percakapan yang dilakukan dengan orang-orang yang Anda kenal di lokasi penelitian misalkan atau bagaimana. Tapi paling tidak ada gambaran awal lah tentang kondisi lapangan. Kemudian ini ada pengumpulan data, eksplorasi, ada analisis data, analisa, kesimpulan, saran, dan narasi hasil ini laporannya nanti ya. Nah, seperti ini. Ada yang akan bertanya? Silakan. Ini sebetulnya ini kisi-kisi instrumen nggak usah dibuat sekarang, nanti saja ketika membuat tesis ya. Karena ini sebetulnya bagian dari tesis ini ya, bukan desain, ini bukan desain penelitian, ini tesis ya, udah jadi tesis. Jadi ini dibuatnya nanti aja ketika Anda membuat tesis, kisi-kisi instrumen pengumpulan data ya. Enggak, ada yang belum jelas, silakan. Sepertinya diam dalam kebingungan, Bu. Nah, tuh sok mumpung saya menjelaskan gitu ya, silakan bertanya. Karena ternyata kemarin itu saya berulang-ulang menjelaskan, munculnya lah kok seperti ini gitu kata saya ya. Kok seperti apa namanya? Kok 3 bab gitu, padahal saya sudah memberikan hanya 1 lembar itu ya waktu itu. Jadi ngaguluyur gitu ya, ngaguluyur. Nah, seperti ini kan waktu itu. Nah, ini aja udah latar belakang masalah ini. Gini aja udah, nggak usah pakai bab-bab. Saya sudah memberikan ini kan waktu itu. Judul apa, latar belakang. Nah, begini aja udah cukup ya. Nah, ini landasan kebijakan hilang, 6 sistem nilai hilang. Cukup aja landasan teori dengan ini penelitian terdahulu yang relevan ya. Ini juga asumsi hilang ya. Asumsi tadi, oh ini sudah nggak ada asumsi. Sudah tidak ada asumsi ini. Silahkan, ada lagi? Kalau boleh saya usul, Bunda? Ya. Gimana kalau misalnya ada agenda per 10 orang bimbingan khusus dengan Bunda, kalau Bunda punya waktu gitu. Jadi di kelompok-kelompok gitu, Bunda. Iya, justru saya juga begitu. Jadi sudah ke Pak Yuyus sudah ngobrol ya waktu itu. Cuma ketika saya buka di Litra, waduh ini mah harus ngasih penjelasan lagi kata saya tuh. Oh, Kok gitu. banyak sekali ininya apa namanya yang belum jelasnya gitu kelihatannya ya, banyak sekali hal yang harus dibahas gitu ya. Termasuk masih banyak yang bolong-bolong tidak diisi. Hanya judul-judul sub-sub judul diisi tapi dalamnya kosong gitu ya. Nah, ini entah karena keburu-buru atau bagaimana. Nah, tapi sekarang ini tidak saya ampuni lagi, tiada maaf bagimu lah pokoknya sekarang Mbak ya. Harus jadi pokoknya sekarang, tidak ada lagi hal seperti itu.
nanti, nah akan saya pilih mana yang saya akan dahulukan nanti untuk ini, untuk per 10 orang itu yang memang betul-betul perlu mendapat bimbingan tambahan, tapi yang kira-kira cuma sedikit lagi lah ininya, apa namanya, kekurangannya mungkin akan saya belakangkan gitu ya. Tapi yang memang yang betul-betul perlu bimbingan tambahan yaitu akan saya dahulukan ya. 10 orang, 10 orang. Nggak apa-apa mulai minggu depan lah. Mulai minggu depan. Tapi saya beri waktu untuk membacanya dulu sekitar, pokoknya kirimkan sekitar, kita minggu depan tanggal 30 ya. Ya, 30. 28 lah, 28 sudah dikirimkan semua. Jadi saya punya waktu 28 itu untuk memeriksa. Kalau 28 pagi sudah dikirimkan atau 27 ya. Jadi 28, 29 saya bisa memeriksa 2 hari. Ya lumayan 30 orang kan. Ya. Di Litera, Bu Dokter, dikirimkannya, Bu. Litera aja, Litera. Ya. Nanti saya buka di Litera ya. Nanti saya buka di Litera. Agar nanti ada arsip, ada bukti bahwa mahasiswa ini membuat tugas gitu ya, membuat tugas. Bu, mau nanya lagi, Bu? Mangga, Pak Erwin. Ya. Ini khawatir malu bertanya sesat di hutan belantara gitu ya, Bu. Ya Jadi, mendingan nanya, Pak, mendingan ya, nanya. saya coba Ya. beranikan diri untuk to the point untuk ke masalah tugas dari Ibu ini. Saya percaya, Bu, ini semua kawan-kawan ini akan all out gitu untuk Ya. tugas Ibu. Hanya ini ada keterbatasan waktu sama pemahaman saya desain itu kan hanya desain, Bu. Pemahaman saya. Bukan pada itu tadi Ibu kasih contoh yang barusan itu kan saya lihat secara ada sekitar 60 halaman, Bu. Itu kan yang sudah sempurna atau yang menurut Ibu ini loh seperti ini kan gitu ya, Bu. Nah, sekarang saya mengerucut ke yang desain ini, poinnya saja dalam pengertian isi tadi. Soalnya di bawah itu yang baru itu ada yang 20 jurnal, Bu. 20 jurnal itu harus kita ada yang di ini. Terus kan Ibu kerucutkan menjadi 5. Nah, itu saya paham. Nah, sisanya kan tetap saya harus ikutin, itu ada buku juga yang kita baca-baca atau kita ambil. Kan begitu ya, Bu. Nah, nanti deadline tanggal 28 itu sebenarnya yang mana? Yang semuanya yang sudah 50 sekian halaman komplit lah. Komplit apa poin-poinnya yang termasuk dalamannya yang harus diisi. Itu aja, Bu. Ya. Sebetulnya yang awal-awal saya berikan adalah sistematika kan, sistematika proposal. Betul. Nah, yang saya kirimkan bab 1, 2, 3 itu hanya contoh. Nah, kalau mau membuat perumusan masalah gini, membuat ini begini, membuat ini begini. Jadi sebetulnya tidak usah banyak-banyak, 20 halaman juga cukup. Nah, itu dia, Bu. Nggak usah banyak, namanya juga desain, namanya juga proposal, 20-25 halaman cukup lah. Rencananya mau dimasukin semua gitu loh, Bu, selengkap-lengkapnya, bila perlu 100 halaman gitu. Enggak, jadi kan gini Pak, ketika nulis kita misalkan Bapak bicara tentang Bapak tentang apa ya? Maksudnya tentang UMKM, Bu. UMKM ya. Manajemen UMKM ya, manajemen pelatihan. Iya, di pelatihan. Nah, misalkan pelatihan menurut A menurut B menurut C Jadi kesimpulannya pelatihan adalah bla 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 bla. Gitu aja sedikit-sedikit aja ngambilnya. Jadi nggak usah terlalu banyak yang diambil kutipan-kutipannya juga ya Pak ya. Dan mengutip itu memang tidak mengutip itu bukan menjiplak ya. Iya, bukan mengutip menjiplak. itu cukup 1 paragraf lah. Ya. Tidak usah banyak yang lainnya dengan kata-kata sendiri. Itu bisa kok membuat proposal hanya 25 halaman bisa ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa lah. Ya. Dicoba aja Pak, dicoba. Jadi kalau yang sampai 50 halaman yang itu sudah bukan desain lagi, sudah bukan proposal, itu terus nggak ada mau tesis Pak. Ya. Hanya yang saya sudah sampaikan ke Ibu, yang draftnya itu pada posisi itu nilai kan masih saya cantumkan yang kemarin. Betul. Ibu kan belum sempat periksa ya, jadi itu saya sudah memasukkan yang 6 nilai itu, Bu. Ya, Kemudian betul. yang asumsi memang saya bilang dalam proses, Bu, belum dibahas. Kebetulan kan itu dihilangkan gitu. Ya. Jadi saya tinggal nambah sedikit untuk melengkapi poin-poin dari sistematika itu. Kan gitu ya, Bu ya? Ya. Intinya gitu ya. Bagus lah kalau gitu ya, Pak ya. Itu kemarin itu
waktu saya menugaskan ini belum ada sistematika baru. Nah, kemudian saya ngirimkan sistematika baru, ternyata 6 sistem nilai tidak masuk, ini tidak masuk, banyak yang tidak ada lah ya. Jadi akhirnya saya buang-buang gitu ya. Jadi disesuaikan dengan sistematika baru ya, Pak. Ya. Ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, mangga. Jadi nanti insya Allah lah mulai tanggal 30 ya. Atau saya campur aja lah ya, saya campur yang sudah bagus dengan yang masih meraba-raba gitu nanti ya, mulai tanggal 30 lah. Tapi kalau bisa, kita sampai kapan sih ujian itunya? Kuliahnya? Pertengahan ya, pertengahan Januari. Januari, Bu. Tanggal 19 itu udah UAS, Bu. Nah, berarti kalau gitu 30, tanggal 31 tuh hari Minggu ya? Iya, Hari Minggu, Senin tanggal 1. iya. Atau kita tambah tanggal gimana ya? Harusnya memang sekarang itu sudah mulai bimbingan per kelompok saya itu sebetulnya. Ya, sekarang itu. Coba gimana baiknya? Agar tanggal 19 kita udah beres. Usulan, Bu, boleh mungkin ya, Bu ya? Ya, silakan, Jadi silakan. mungkin untuk bimbingan ini sebaiknya nanti mungkin semuanya dapat, Bu, kalau saya boleh saran gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut apa namanya pemahaman Ibu ini sudah bagus, tapi kan kami juga bagus tidaknya itu kan mungkin untuk ke depan gitu ya, untuk pembuatan tesis ke depan kan harus ada semacam yang realnya seperti apa gitu, Bu. Jadi kalau saran saya mah lebih bagus udah aja, Bu, di apa namanya bimbingan ini misalkan semua, cuman nanti diatur sama KM, Bu, supaya lebih leluasa nanti kayak misalkan kayak pembuatan buku juga kan diatur sama KM. Nanti KM mengatur misalkan untuk minggu besok misalkan hari apa 10 orang. Ini melalui luring ya, Bu ya? Kalau nggak salah Luring. melalui luring ya. Nah, daring boleh daring. oh, daring ya. Melalui daring ya. Nah, kalau melalui daring kan lebih leluasa gitu, Bu ya, walaupun misalkan ada di mana-mana kita bisa dengan waktu yang ibunya juga cari waktu yang leluasa, kami juga nanti mungkin menyesuaikan. Nah, jadi diatur sama KM. Jadi Ibu tinggal KM tinggal konfirmasi ke Ibu nih kelompok ini 10 orang ini udah siap untuk bimbingan sama Ibu gitu, Bu. Ya, Bu ya. Dokter. Mungkin Boleh, silakan aja. alurnya mungkin kalau saya sih walaupun sudah misalkan ada yang sudah bagus lebih baik mungkin bimbingan, Bu. Jadi lebih enak gitu, Bu. Jadi supaya semua lebih, dapat gitu ya. Nah, itu, Bu, semuanya dapat terlayani oleh Ibu dan kami juga lebih enak nanti ke depannya untuk bimbingan juga lebih nyaman gitu. Kalau proposal udah bagus kan lebih nyaman nanti ke depannya gitu, Bu. Mungkin saran saya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Setuju, Kang Asep, setuju pisan. Tapi memang ini ya, waktunya mungkin nggak bisa sehari ya kalau 30 orang mah. Pak Yuyus, nah kumaha dibagi waktunya gimana? Bagi per Berarti kan 10, tidak Bu. sehari. Ya, Kalau kita bagi per 10 seperti yang desain awal, Bu, nanti Ya. mungkin muncul nama, hanya yang nama itu tuh menjadi prioritas untuk bimbingan di hari tersebut. Yang lainnya bisa menyimak. Tapi memang bisa ya yang lain menyimak. Cuma kan apa ya? Kalau saya dengan S3 itu memang luring ya, dengan S3 itu satu persatu ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Jadi tidak brek. Saya kebetulan 13 orang ya di S3 itu. 13 orang-orangnya brek disatukan. Jadi tidak umum. Jadi per orang gitu. Saya tangani per orang ya. Si A ini, si B ini, si C ini. Memang perlu waktu sih ya. Satu orang itu sekitar berapa menit ya. Nah, saya dengan S3 itu pertama itu luring, lalu kesininya ketika mereka sudah memperbaiki dengan lewat HP. Lewat HP telepon, bukan video call, enggak, lewat HP aja ya. Jadi sudah saya periksa per orang udah saya periksa, saya kirimkan, lihat dulu. Nah, nanti kita diskusi. Nah, di sini kekurangannya, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi bimbingannya enggak kelompok, Pak, perorangan. Kalau kelompok kan memang ada yang apa namanya?
Beda Ada judul yang ya, Bu. konsentrasi, ada yang tidak, ya ada yang kurang mungkin ya. Tapi kalau perorangan kan mau tidak mau, jadi Ya. betul-betul fokus gitu, Ya. betul-betul fokus. Itu Bu, boleh-boleh aja nanti begitu ya, misalkan tanggal 28 itu atau 27 ya, 27, 28 sudah terkumpul semua, saya baca. Nah, nanti tanggal 30 itu berapa orang yang bisa tampil ya. Apakah mau tadi seperti model saya jadi per orang pakai HP atau mau 10 orang gitu pakai Zoom atau bagaimana lah, terserah itu ya, terserah. Bu, tambahan Bu. Ya, silakan. Ini pemahaman saya Bu dari sampai dengan akhir bulan Desember ini kelihatannya masih terpecah ini dalam pemikiran ya, ada waktu-waktu liburan itu ya Bu, tidak menganggap bahwa ini, tapi kita harus hitung secermat mungkin. Sementara deadline itu kita sebelum tanggal 19. Artinya kalau saya melihat itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 lah Bu. Itu khusus fokus untuk ngerjain yang ini. Nah, nanti secara teknis kalau saya melihatnya load ibunya. Jadi kita ngambilnya ibu yang tidak sibuk. Jadi jangan dibalik kita menyodorkan waktu. Khawatirnya nanti tidak ke sama ibu. Nah, jadi ibu yang punya load free-nya dalam pengertian agak ininya dari interval tanggal 1 tanggal 10 itu ada berapa waktunya, sehingga membutuhkan komitmen dari kami sebagai mahasiswa ya harus masuk ke sistem itu. Ketika ibu memberikan waktu ini loh, saya tanggal sekian. Nah, diusahakan sebelum tanggal 19 misalnya kita batasi tanggal 10 itu udah beres, Bu. Nah, hanya waktunya ibu yang kita mau ngimbangin, bukan kami mas senang-senang aja, Bu. Dibikin ayo tiap hari jam 4 sore dalam pengertian waktu-waktu senggang ibu bisa masuk, kan kita punya Zoom, Bu. Kita kan sudah punya fasilitas Zoom, itu bisa dipakai. Dan masalahnya Ibu ada nggak waktunya gitu? Kalau di ini terbatas gitu, Bu. Ya, mohon maaf Bu, usul. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya juga sesuaikan kan dengan waktu saya. Tapi yang jelas tanggal 30 itu kan memang ada jadwal, saya pasti ada gitu ya, tanggal 30. Nah, sekarang gini aja lah. Pokoknya masukkan dulu lah. Batas waktu akhir masukan itu tanggal 28, lebih cepat lebih baik karena saya jadi ada waktu untuk meriksa ya. Kalau 30 orang itu satu hari nggak mungkin lah ya. Sayanya juga pusing ya, 29. Kalau bisa beri waktu 28, 29 lah untuk meriksa. Jadi tanggal 27 itu sudah bisa masuk ya. Sisanya mungkin malam 28. Nah, nanti mungkin tanggal 30 itu siapa yang mau ini dulu, yang mau maju bimbingan dulu, misalkan 10 orang, nanti diatur aja oleh Pak oleh Yuyus, KM, Bu. oleh KM siapa dulu ya, siapa dulu 10 orang misalkan. Kemudian ini gimana keputusannya minggu depan, mau daring mau luring? Suara terbanyak Daring, sih Bu. daring, Bu. Kelihatannya daring. Oh, daring. Daring. Tapi Pak Yuyus lapor aja dulu ya ke Bu Deti ya. Ya, itu Pak Sofyan sudah menyampaikan kalau dari Bu Deti tidak ada masalah gitu, silakan. Ya, boleh kalau gitu ya. Daring aja ya. Jadi nanti tanggal 30 bisa daring ya, bisa daring. Saya juga 30 itu di S3 juga sama, sedang itu sudah pengembangan proposal kalau itu ya. Jadi nanti saya jam 1 di S3 itu. Jadi mungkin dari pagi sampai ini jam 10 ada mata kuliah nggak? Masih ada nggak? Jam 10 ada. Ada, Bu. Dengan pada ujian. Masih ada. ya. PSP itu yang strategik. Perencanaan strategik. Ya. Iya, Kalau gitu untuk tanggal 30 nanti siapa dulu lah Pak Yuyus nanti ya. Tapi tetap tugas itu tanggal 28 itu harus sudah masuk gitu ya, tanggal 28. Paling lambat tanggal 28, paling lambat. Jadi dari 27, 28 itu sudah masuk ya. Sehingga nanti ini tanggal 38 orang loh, Bu.
Bukan 30 orang tapi 38 orang kelas B itu, Bu. Wow, banyak sekali kalau gitu ya. Makanya aduh khawatir Ibu nanti terkuras waktunya, Bu. Iya, betul, Bu. Ya. Ya jadi tanggal 30 lah sok sabaraha urang heula we Pak Yuyus ya. 10-10 paling tadi yang itu ya. Ya 10-10 berarti ada 10-10-10-8 4 kali Iya, berarti ya. 4 kali. 10-10-10-8. Nanti gini aja lah, nanti saya lihat ini dulu kalender ya, saya lihat kalender. Nah nanti jadi Januari itu sampai tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 19 ya ininya kan? Tanggal 19 itu UAS, Bu. Kita punya waktu 2 minggu Januari Iya. itu, dan ini harus sudah selesai. Iya. Iya. Harus sudah jadi ya. Berarti UASnya ini kan hasil ini ya. Iya, Hasil Bu. tugas ini UASnya ya. Nah berarti kita hanya waktunya. Ya nanti diatur aja lah. Diatur aja, saya ngobrol dengan Pak Yuyus ya. Waktunya bagaimana, yang jelas tanggal 30 ada yang maju gitu aja. Iya. Ada yang maju Kalau tapi bisa 20 orang ya, Bu ya. Siap, Bu Dokter. 20 mah terlalu banyak. Karena ini Itu kan apa? Sehari saya- 10 paling. saya mau per orang, Pak. Jadi Iya. agar intensif gitu ya, agar lebih inilah. Satu-satu nanti saya bahas. Siap. Jadi tidak misalkan 10 orang 10-10-nya, enggak, satu-satu. Ini kesalahannya di mana ini. Makanya saya beri waktu untuk membaca. Nah, nanti saya beri catatan-catatan mana yang harus diselesaikan, nanti saya kembalikan lagi pada yang bersangkutan. Nah, tanggal 30 itu nanti dibahas dengan saya gitu ya, secara perorangan gitu ya, secara perorangan didiskusikan. Jadi sebelum didiskusikan saya kembalikan dulu hasil pemeriksaan itu. Saya kembalikan, nanti dibahas secara perorangan. Ya. Jadi 38 2 hari sanggup nggak meriksa 28 3 hari? Iya, 2 Bu, hari banyak, ya. Bu. Kalau ada yang bisa masukkan dari sekarang itu lebih bagus ya. Jadi Ya. bisa nyicil gitu ya, bisa nyicil. Jadi tidak bisa 20 orang, 10 orang juga itu mungkin biasanya 1 orang setengah jam itu ya, paling sedikit gitu, setengah jam, karena kan diskusi. Yang bersangkutan mahasiswa itu nanya-nanya, "Bu, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana?" gitu ya. Jadi harus bagaimana? Jadi secara perorangan gitu saya itu ininya, apa namanya? Diskusinya tidak kelas. Nah, mungkin nanti sanggup tidak kalau ya saya usahakan ya waktu kosong Januari ini ya mungkin sekitar tanggal, kita libur sampai tanggal berapa? 3 ya? Kan ini tanggal 6 masih kuliah ya? Masih kuliah. Iya, tanggal 6, tinggal tanggal 30 sama tanggal 6, Bu. Ya, kuliahnya ya. Nah, mungkin nanti gini aja, Pak, ini bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Di hari-hari biasa bisa kita lakukan. Misalkan hari ini berapa orang, nanti dijadwal aja. Jadi itu mau pakai Zoom atau mau pakai HP terserah ya. Mau pakai HP aja gitu, berdua gitu ya, terserah. Nanti diatur aja dengan Pak Yuyus lah ya. Tapi tidak banyak-banyak ya, paling sehari 10 lah. Kalau setengah jam 10 orang berapa? Jadi 5 jam. 5, Bu, 5 jam. Hampir 5 jam Iya. Kalau sekarang setengah jam kali 10 udah 5 jam, Bu. Setengah jam kali 10 30. 3 lebih ya. 10 5 jam ya. Iya, 5 jam. 5 jam ya. Tapi kan bisa diatur waktunya dari jam sekian gitu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu yang di luar jadwal, Bu. Iya, justru ini di luar jadwal nanti itu. Pasti akan di luar jadwal. Oh iya, makasih banyak sebelumnya, Bu. Plus hari Sabtunya tetap kita pakai ya. Hari Sabtu tetap kita pakai. Hari Iya. Sabtu ya, hari Sabtu pakai. Jadi kita di luar jadwal. Jadi makanya secepatnya ini harus selesai gitu ya. Secepatnya harus selesai. Saya tadinya minggu ini mau mulai itu, tapi ternyata waduh ini banyak sekali yang harus saya bahas lagi gitu ya. Mungkin ada ya karena memang ini kebanyakan S1 itu kan kuantitatif ya, tidak kualitatif. Jadi memang pemahaman untuk memahami ini tuh perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Dan kita kan usianya bukan lagi remaja ya. Jadi perlu waktunya agak lebih dalam gitu ya. Sudah mikirnya bukan lagi ini pekerjaan ya, jadi mungkin waktunya harus lebih dalam, pemahamannya harus lebih lama ya.
Nah, jadi boleh gitu aja lah Pak ya. Nanti kita atur dengan Pak Yuyus hari apa ya. Kemarin saya dengan S3 juga gitu. Jadi di luar jadwal saya panggil mereka berapa orang. Perorangan. Jadi kalau perorangan itu kelihatannya lebih fokus gitu ya. Dan lebih paham tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang belum dikerjakan gitu ya. Seperti itu. Gimana kalau gitu? Setuju Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktu Ibu di luar Iya. jam kuliah. Ya. Hanya ini ibu-ibu bapak-bapak ini liburannya sampai kapan? Jadi nggak ada libur, Bu. Kalau sekolah kan ada libur. Iya. Pak Asep ya, Bu Rita. Masuk Lembaga nggak ada libur, Bu. Maksudnya tanggal 8, Bu. Tanggal 8 udah masuk lagi. Tuh, tanggal 8 kan berarti sebelum tanggal 8 bisa ngebut ya. Iya. Bisa ngebut tanggal 8. Nah, lalu yang ini mah nggak ada ya, yang di kantoran banyak nggak ada libur. Yang LKP di juga nggak libur, Bu. non formal mah LKP nggak ada libur, Bu. Jalan, Bu. Kalau Oh, non formal jalan terus, Bu. Jalan terus ya. Iya, LKP mau jalan terus ya. iya. Iya, emang ya terserah lah, kita bagi-bagi aja waktunya ya. Kita Siap, bagi-bagi Bu Dokter. waktunya bagaimana nanti dengan Pak Yuyus lah. Kalau mau Siap. pesan-pesan waktu silakan aja ke Pak Yuyus nanti. Pak Yuyus paling ributnya Pak Yuyus. Dia Pak Yuyus ngatur. Ada Pak Imam asistennya, Bu. Oh, Pak Imam teh yang mana asistennya? Yang Udah masih kelihatan. muda yang ganteng tuh, Bu. Sama Oh, gitu. Kang Opang, Bu. Kang Opang juga asisten 2, Bu. Oh, nah gitulah. Ya. Bisa Yang dia. itu danjennya, Bu. Danjen, Bu. Boleh lah, boleh ya. Boleh. Nah, jadi ini kira-kira gimana? Sekarang sudah lebih paham lagi nggak? Ya. Iya, Terbayang, Bu. alhamdulillah Bu Dokter. Udah terbayang-bayang ya, udah terbayang-bayang. Ya memang gini ya, untuk memindahkan apa namanya mindset kita dari kuantitatif ke kualitatif itu memang perlu waktu gitu ya. Saya sendiri juga dulu gitu, perlu waktu gitu. Oh iya begini, oh iya begini. Jadi kita ke bawahnya balik lagi ke kuantitatif, balik lagi ke kualitatif. Padahal ini udah kualitatif, memang perlu waktu ya. Tapi mudah-mudahan lah bisa secepatnya ya, bisa secepatnya. Dan kalau untuk jurnal itu kan bisa dicarilah, udah biasa kan Bapak Ibu ya, udah tahu cara mencari jurnal, tinggal mangga silahkan. Ya 5 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau S3 memang saya minta 20, 10 lah minimal kalau S3 ya. Ini 5 aja separuhnya. Buku-buku sekarang mah gampang, banyak di internet yang menawarkan buku gratis ya, gratisan lah, PDF banyak bisa dilihat, dicari. Ya. Mudah-mudahan nggak kesulitan lah cari 10 buku mah tuh, 10 20 nggak kesulitan ya. Itu aja dengan dari buku apa namanya penelitian aja bisa berapa buku ya. Kemudian dari apa namanya landasan teori, konsep dasar itu bisa berapa buku. Kemudian itu juga jurnal kan udah jurnal udah itu jurnal mah jurnal ya, bukan buku. Tapi udah bisa beberapa buku lah ya. Nggak usah banyak-banyak ya, cukup 25 paling banyak 25 halaman lah, nggak usah sampai puluhan ya. Dan namanya juga ini desain ya, yang kita arahkan ke proposal ya, kita arahkan ke proposal penelitian. Mangga ada yang bertanya lagi atau cukup? Cukup, Bu, mau saya coba aja nanti saya kirim sebelum tanggal 28, syukur-syukur tanggal 25. Nah, mudah-mudahan ya. Ya. Bapak kan mau piknik. Badai Bu bari piknik mida mana. Asalkan memang juara. Badai kasab alam ya Bu lah pada zuhur. Iya. Dia mengerjakan tugas. Kenapa Pak Yuyus? Sambil Boleh mengerjakan sih. Bu. Sambil mengerjakan ya, sambil mengerjakan lah ya, sambil sekarang udah gampang lah luring ya, Sambil bisa libur sambil mengerjakan, Bu. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan selesai. Memang diharapkan teman-teman lebih cepat lebih baik. Ya, teman-teman lebih cepat lebih baik. Nanti saya saya buka ya untuk tugas individu, jadi bisa dari sekarang dimasukkan. Saya batasi sampai sebelum tanggal 30 lah, saya batasi sampai tanggal 28 lah ya. Pokoknya kalau tanggal 28 lewat tanggal 28 tidak bisa masuk nanti. Si
proposalnya nggak akan bisa masuk. Saya batasi sampai tanggal 28 karena kapan saya mau bacanya ya kalau lewat itu ya, lewat itu. Tanggal 28 mungkin sampai jam 12 siang lah, jangan sampai malam ya, jam 12 siang. Jadi malamnya saya masih bisa ini. Itu yang Bu Rita udah jadi, Bu. Ya, silakan masukkan atau Bu Rita. Nggak apa-apa, silakan masukkan ya. Silakan masukkan. Pak Tatang mah langsung dimasukin sekarang, Bu. Siap. Boleh, mau sekarang juga boleh ya, boleh. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri saja sampai di sini ya. Iya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ada hikmahnya ya untuk kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda atas arahannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Iya. Mangga. Waalaikumsalam. Diskusi lah. Ayo jangan salam, ayo jangan ngeem. Oke. Minggu payun teh kumaha Pak KM. Jadi semua lereng dia. daring. Semua Yang daring. Yang daring bukannya Bu Helmina mah Bu Bu Helma. Jadi yang Bujuk atau dibujuk ku padanya. Kalau yang ini Iya, mah Dada. yang dengan Bu Kang Opang atuh Bu Helma. kumaha eta, Kang Opang. Hanya Bu Bunda, Helma yang daring berarti ya. Bunda Deti mah tidak keberatan. Terus Bunda Deti mah tidak keberatan, silahkan saja. Langkah berikutnya silahkan menghubungi koordinasi dengan dosen yang bersangkutan. oke. Terus Kalau Bu Oke kan kemarin sudah oke libur. Oke. Ya, betul. Iya. Oke, libur. Libur ya. Ya. Bu Ika dengan Pak Agus deal besok online. daring. Daring. Nah, Bu Helma kemarin nyeletuk kita luring kan? Ya. Ya, betul. Semuanya terdiam. Alasan Kunaon atuh? Diam. Iya we gitu kan? Popang, Mana rasub teh ya? udah Pas we kemarin- alasannya kemarin di siang pas mau pulang ketemu sama Pak Ujang. Pak Ujang itu pengen hari Sabtu minggu depan tanggal 30 luring, ingin Mantap. yang disampaikan. Pak Ujang, Ya udah luring lah. ya udahlah siap daripada gandeng dosen Hmm. pembimbing saya. Pulang di Kan tengah sedang jalan- sakit oke deh Pak Ahmad nah. Di tengah jalan Pak Ujang nge-WA ngejapri. Pak Sopyan, jadi ya tanggal 30 luring. Oh, ya udah ya nanti sampaikan ke teman-teman. Mantap. Nah, gitu. berarti Teu belum nego Pak Opang. Kau Pak Ujang mah teu wantun, eta mah dosen pembimbing. Kudu dirayu Opang sigana mah. kieu. Teu bisa Selain diandalkeun Pak Opang mah aya danjen. kawanna. Tangke Burita atau saha tuh anu bisa ngarayu coba Bu Winda ta ka Pak Ujang. Jadi Ya kalau Pak Asep atuh. kalau saran saya Bu Helma juga mungkin punya rasa lah insya Allah. Kalau ada yang merayu, jadi intinya gini, kalau mau tidak luring gitu, kalaupun kuliah oke, tapi daring, jadi kita semua bisa ikut. Kalau luring, punten kabayang Bagi nanti keluar kieu kota. kan, kabayang nanti kieu engke teh Uninus paling dihadiri ku Pak Opang, hanya 5 orang gitu, hanya 5 orang. Kabayang sakelas 30 nu hadir kan 5 orang, jadi kan bisi uring-uringan. Kalau mau kompak ya udah Bu Helma gitu. Kita kan juga pingin mendengarkan hasil buku. Udah aja disarankan daring. Saya pikir bisa Sobagra. Tapi harus ada yang ngerayu yang punya jabatan. Misalkan ku Pak Yuyus sebagai Amin, setuju. karena suara rakyat itu harus tersampaikan Halo. Pak Yuyus gitu. Halau. Nah, Pak untuk Pak Yuyus. Ujang juga kelihatannya sama. Kalau Pak Ujang juga saya pikir ya itu awal-awal, apalagi dengan kondisi sekarang ya ungkapkan saja masalah-masalahnya. Pak Ujang juga pasti ngerti. Tapi sampaikan dulu lah kalau misalkan sekiranya tetap ya udah berarti resikonya
Bapak Ibu yang ada di luar kota, ya enggak, saya ngambil jatah teu kuliah sehari Tah, gitu. eta. Wah, Gitu. tega nah, ampunnya eta. Jadi Kan Pak Ujang mah nanti bentar lagi kan masuk jam 10. Nah, spesialis ke Pak Ujang itu Pak KM, Pak Yuyus. Pak Yuyus mana Pak Yuyus? Terus Atau kan. Terlempar. Pak Tatang, Pak Tatang lah Nah, kesepuhan. Pak Ke Tatang Pak mah Ujang. alasannya jelas karena di luar kota. Iya nanti. Tak upami kabu helma mah secara formal teh WA ku Pak Yuyus Pak KM. Mengingat dosen yang lain boke didaringkan dan teman-teman pada ingin di rumah kuliahnya gitulah, alasan akhir tahun gitu. Boke mah libur, Pak Opang. Boke mah Libur boke mah tak gitu. Iya. Kalau untuk itu mah nanti pas ini aja. Kalau untuk dengan Pak Ujang kalau akan disampaikan nanti pas kuliah juga bisa menyampaikan keinginan biasa. gitu ya dan menyampaikan kondisi. Nah, nanti diperkuat tadi dengan kesepakatan kuliah yang lain kan, yang lain mah sudah kan Deal. itu mah daring gitu. Kalau bisa kusen nanti dijawab ke beliau, dimintakan Pak. untuk Bu daring Helma. lah. Bu Helma Atau sama udah Pak. sepakatnya. Atau ke libur dokter ya? Waska we, Pak Opang, atau Pak Yus ke dokter Waska. Gimana? Kalau Bu Helma ke biasanya Melemparkan Pak dokter masalah Waska. dari yang jauh. Gini aja Pak Oh, Yus. Pang yang make baju debt collector yuk ke Pak Ujang, ke Pak Waska yuk, tiluan mana? Ari Pak Waskah mah aman, sigana Pak Waskah mah aman lah. Asal kita berbicara ke Pak Yuyus bilangnya kepada Pak Dr. Waskah dan Ibu Helma. Jadi Pak Dr. Helma Waskah, mohon pertimbangannya, mohon keridoannya minggu depan Ya. online gitu. Pak Waskah mah ada, tapi Pak Agus, Pak Ujang mah rada angkat tangan saya mah gitu ke Pak Ujang. Isi dititahnya kebon cau. Pak Opang Pak Opang masih kainget wae. Warung kopi. Doakeun Pak Opang, didoakeun eta menuju di rumah sakit teh yeuna. Ya udah izin live dulu ya, mau ngopi Ya dulu. siap ntar syukur-syukur Ya, di izin saat ya. pertemuan sul Pak Ujang ntar ya bareng-bareng ya. Ya. Jubir Pak Tatang. Enggak. Yuk, Assalamualaikum. Ayo.